Hai, kembali lagi di my channel di Lestari Explore. Pada video kali ini, tentunya saya ingin berbagi perihal siapa saja nih yang terkait dalam bidang ekspor gitu ya. Dan ini pasti banyak, nanti nextnya akan saya jabarkan satu persatu gitu ya kan. Semoga nanti tetap ini artinya bisa saya jelaskan satu persatu. Nah ini judulnya adalah pelaku yang terkait dengan ekspor gitu. Apa saja itu, siapa saja, pasti rekan semua belum ada yang sudah paham atau yang misalnya saya ini hanya menambahkan saja gitu, atau memang ada yang udah bergelut gitu ya. Yang pertama, pelaku yang terkait dengan ekspor itu adalah produsen. Produsen ini penghasil barang ya, bisa jadi perusahaan, bisa jadi pertanian ataupun petani ataupun industri, itu namanya disebut dengan produsen gitu. Yang kedua apa? Yang tentunya eksportir. Nah, jika rekan-rekan semua sudah bergelut di bidang atau sudah terjun dalam dunia bisnis, maka rekan-rekan itu disebut dengan eksportir gitu. Artinya orang yang bergelut di bidang tersebut disebut dengan eksportir. Lalu yang ketiga, bank. Nah, bank yang pasti itu dia di urutan nomor 3. Yang pasti urutan pertama adalah produsen, yang kedua adalah eksportir, yang ketiga yang cuannya ini adalah bank gitu. Nanti untuk detailnya saya akan jelaskan satu-satu lagi ya, misalnya dari bank apa aja yang keluar gitu. Tetap selalu aja. Lalu nomor 4, tadi 3 banknya, nomor 4 itu adalah Balai Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang. Ini balai penguji, bisa berhubungan dengan fumigasi dan sebagainya ya. Intinya balai penguji dan sertifikasi mutu barang gitu, mutu barang yang akan kita ekspor pastinya rekan-rekan semuanya. Lalu jasa transportasi ini bisa meliputi tracking ke pelabuhan ya, ataupun transportasi dari tempat rekan-rekan semua ke pelabuhan ataupun ke tempat ingin ke bandara udara jika melalui pesawat, itu disebut dengan jasa transportasi gitu. Lalu next nomor 6, lanjut apa itu nomor 6? Nomor 6-nya adalah Dinas Karantina Makanan. Nah, Dinas Karantina Makanan ini mengeluarkan seperti sertifikat fitosanitary. Nanti saya lanjut lagi di bidang di video maksud saya. Lalu ada itu nomor 7 apa itu? Di bea cukai. Bea cukai ini yang udah tahu pasti ya. Bea cukai udah pasti dong, harus itu terkait dengan kegiatan ekspor. Itu nomor 7 urutannya. Lalu Dinas Peternakan. Dinas Peternakan ini ketika kita ingin ekspor hasil hewani ya. Lalu Dinas Pertanian atau karantina tumbuhannya ketika kita atau rekan-rekan sekalian mau kegiatan ekspor dalam bidang hasil pertanian gitu. Lalu angkutan udara ketika kita mau ekspor atau kegiatan atau kita mau ekspor itu melalui udara, mau ekspornya dengan pesawat gitu. Lalu yang nggak kalah penting, maksudnya nggak kalah penting, urutan 11 adalah angkutan laut, atau misalnya ketika kita mau kirim barang melalui kapal laut gitu. Ini tergantung rekan-rekan mau pilih yang mana ya, bisa melalui pesawat ataupun melalui kapal laut gitu. Lalu 12 dirjen PN atau ITPC dan lain-lainnya. Lalu yang 13 shipping company. Shipping company ini sangat di nomor 13 urutannya ya, misalnya yang terkait dengan dunia ekspor, kegiatan ekspor pastinya gitu. Lalu kedutaan asing, negara asing. Ini kedutaan ketika kita mau kegiatan ekspor ya, ke negara mana tujuannya juga. Lalu Dinas Perindustrian dan Dagang atau
ialah perindustrian dan dagang, lalu independent surveyor dan KPP 17 terakhir gitu. Jadi ada sekitar 15 atau 16 pelaku yang terlibat dalam dunia ekspor ya rekan-rekan semuanya. Artinya yang 17 ini ada memang satu atau dua yang tidak ikut, tapi yang pasti itu adalah urutannya gitu ketika kita mau ekspor. Nah, lalu ada 6 juga hal yang penting diketahui ya rekan-rekan semua, misalnya yang harus kita perhatikan ketika kita mengekspor. Yang pertama itu barang yang diminta bayar. Nah, barang yang diminta bayar ini pasti satu yang negara A dan B pasti berbeda ya rekan-rekan semua. Lalu tata niaga barang. Tata niaganya ini adalah ketika kita gimana cara kita dalam hal packingnya ya gitu. Saya harap sih packing yang rapi dan bagus itu nilai tambah gitu. Lalu sistem pembayarannya gitu. Harus disetujui di awal ya sama buyer kita gitu rekan-rekan semuanya. Lalu kontrak dagang udah pernah saya informasikan di awal juga ya. Kontrak dagang ini ketika kita di awal perjanjian sama buyer gitu. Nah, yang gak kalah penting dan sangat diperhatikan adalah ketepatan waktu pengiriman. Nah, di sini rekan-rekan semua banyak buyer itu misalnya kecewa karena apa? Kita delay atau misalnya terlambat dalam mengirim, artinya perjanjiannya 30 hari tapi melebihi malah 45 hari gitu, atau perjanjiannya 2 minggu nih gitu, 2 minggu tapi malah 3 minggu atau malah kan 1 bulan atau 4 minggu gitu. Jadi bayarnya akan kecewa dan mereka akan harusnya bayar itu kan yang pertama ini bagus nih, tapi karena kita mengirimnya lama dia nggak mau lagi gitu, banyak sekali gitu. Jadi artinya kita juga harus memperhatikan nih ketepatan ketika kita mengirim barang gitu, jangan sampai dia kecewa. Lalu yang terakhir nih yang harus dihindari banget, hindari klaim barang gitu. Artinya seminimal mungkin hindari klaim gitu ya, artinya ya barang yang kita kirim itu sebaik mungkin, artinya full heart artinya seusaha kita itu perfect lah ya, artinya bagus gitu supaya kita menghindari namanya klaim gitu. Karena kan kita kan pengen barang yang kita kirim itu adalah bisa memuaskan keinginan, atau misalnya ini artinya dalam hal positif ya rekan semuanya, artinya mereka puas gitu, artinya kualitas kita itu memuaskan buat mereka. That's why mereka choose, atau misalnya kita menjadi rekan ya, misalnya mereka beli barang dari kita gitu. Jadi maksud saya untuk rekan-rekan semua, hal yang terakhir ini ya, misalnya hal paling utamanya adalah menghindari klaim, dimana ketika kita mau mengirim barang itu sebisa mungkin bagus gitu, perfect gitu sih, supaya itu adalah nilai jual kita juga rekan-rekan semuanya ya. Oke, ini saya sudah berbagi tips tadi ya, pelaku yang terkait dalam kegiatan ekspor, dan ada 6 yang benar-benar diperhatikan juga ketika kita ekspor barang ke luar negeri gitu. Semoga bermanfaat ya rekan-rekan semua. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Thanks for watching. See you di next video.